Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki edisi kajian kitab Safinatun Najah, yaitu Bahtera Keselamatan, karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang dimakamkan di Betawi di Jakarta. Beliau adalah keturunan Hadramaut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun segala puji adalah milik Allah, Tuhan seluruh alam. Wa bihi nasta'inu, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan, ala umurid dunya wad dini, atas urusan-urusan agama dan perkara-perkara dunia. Wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan rahmat, wasallama, dan memberikan keselamatan ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin khatamin nabiyina, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, wa alihi, dan keluarga-keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, ajma'ina, seluruhnya. Keluarga-keluarga nabi, yaitu keturunannya yang berasal dari sekarang ini yang masih bertahan, yang berasal dari keturunan Sayyidatina Fatimatu Zahra, para habaib dan para sayyid, para sadah yang sampai sekarang masih menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan peranan beliau yang banyak terhadap dakwah Islamiyah. Wasahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Siapa itu sahabat-sahabat Nabi? Dalam kitab Kashifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantan ini dijelaskan, wa huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yaitu yang dikatakan sahabat, yaitu adalah orang yang berkumpul dengan Nabi, ya, berkumpul dengan Nabi dalam keadaan mukmin, beriman terhadap Nabi. Dia berkumpul, bergaul dengan Nabi dalam keadaan beriman. Kalau dia kafir, nggak dianggap sahabat. Kapan dia berkumpul bersama Nabi dalam keadaan beriman itu? Setelah ba'da risalati, setelah Nabi diutus menjadi Nabi. Jadi setelah dilantik menjadi Nabi. Walau qablal amri bid-da'wati fi hali hayatihi. Walaupun Rasulullah belum diperintahkan berdakwah. Belum diperintahkan berdakwah fi hali, dalam kehidupannya ini. Nah, jadi ada orang yang berkumpul dengan Nabi. Perkumpulannya itu orang tadi dalam keadaan mukmin. Nah, setelah Nabi dilantik menjadi Nabi, maka itu adalah sahabat. Ijtima'an muta'arifan bi ayyakuna fil ardi, yaitu dengan perkumpulannya bersama kehidupan di muka bumi. Walau fi zulmatin au kana a'ma, walaupun dalam kegelapan ataupun dalam keadaan buta. Jadi orang yang beriman tadi berkumpul dengan Nabi setelah Nabi dilantik menjadi Nabi dalam keadaan gelap. Dia berkumpulnya dalam kegelapan, nggak ada lampu, nggak ada cahaya bulan di dalam ruangan, ataupun dia dalam keadaan buta. Jadi secara zahir belum pernah menatap, berpandang-pandang dengan Rasulullah, tapi dia beriman dan berkumpul dengan Nabi. Wa illam yash'ur bihi, walaupun dia tidak menyadari ada Nabi di sekitarnya. Au kana ghairu mumayyizin, adapun keadaan dia itu belum besar, masih anak-anak, belum mumayyiz. Au maron ahaduhuma alal akhari, ataupun dia pernah berpapasan dengan Nabi. Walau naiman, walaupun dia dalam keadaan tidur. Jadi dia tertidur tapi dia beriman dengan Nabi, tapi dia dalam perkumpulan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diutus menjadi Nabi. Nah, maka ini orang yang disebut sebagai sahabat. Yang kedua, atau aulam yajtami' bihi, ataupun dia belum berkumpul dengan Nabi. Kalau tadi kan berkumpul, sekarang dia nggak berkumpul dengan Nabi. Lakin ra'an nabiyya au ra'ahun nabiyya,
ataupun ra'ahun nabiyyu, tetapi dia telah melihat Nabi. Au ra'ahun nabiyyu, ataupun Nabi telah melihat dia. Walau ma'a ba'dal masafati walau sa'atan wahidatan. Dia telah melihat Nabi dari kejauhan dan sebentar. Waktu melihat Nabi itu sekilas. Ataupun Nabi pernah melihat dia dalam keadaan sekilas. Maka ini orang yang disebut sebagai sahabat. Jadi dua kriteria, yang pertama dia pernah berkumpul dengan Nabi, yang kedua dia tidak pernah berkumpul dengan Nabi. Tapi tetap pada poinnya itu adalah dia beriman kepada Nabi dan setelah Nabi dilantik menjadi Nabi. Kalau dia tidak berkumpul dari Nabi, dia pernah melihat Nabi dari kejauhan walaupun sekilas, ataupun dia dilihat oleh Nabi walaupun sekilas. Kalau dia berkumpul dengan Nabi walaupun dia tidak menyadarinya, dalam keadaan buta, dalam keadaan tidur, telah berpapasan, itu tetap disebut sebagai para sahabat. Inilah kemuliaan para sahabat. Akan diberikan derajat di sisi Allah melebihi orang-orang setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.